Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas berita-berita yang lagi menarik, yang lagi ramai hari ini, khususnya terkait dengan Bung Ara yang ikut-ikutan DPR tidak memasang foto wakil presiden yang sah dipilih oleh rakyat Indonesia. Tentu saja menyebabkan ketersinggungan yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat soal bagaimana wapres kita ini begitu tidak dihargai oleh mereka yang mungkin merasa diri mereka lebih benar dan lebih hebat, lebih mempunyai wawasan yang luas dari seorang anak muda yang berhasil menjadi wakil presiden Indonesia, yang berhasil mengambil hati rakyat Indonesia dengan sikap yang benar-benar menunjukkan bahwa anak muda bisa bersaing dengan mereka yang sudah merasa diri penuh dengan pengalaman, teman-teman. Ya, dan kita akan segera membahas videonya, tapi kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan video, kalian bisa lihat link pembelian di catatan komentar video ini. Kita akan bahas videonya. Ingat Bung Ara, Anda bisa jadi menteri karena kami pilih Gibran jadi wakil Prabowo hingga bisa menang. Bapak Mendagri yang saya hormati, terima kasih undangannya. Saya kementerian yang baru, mendapatkan kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa, dengan tadi Menteri SDM, investasi. Terima kasih Bang. Nanti kita akan baca komentar netizen ya. Acaranya inilah koordinasi kita. Saya pikir arah ke depan sangat ditentukan oleh bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Saya doakan semua sehat-sehat, semangat. Semoga teman-teman dari daerah, Jangan gitu, prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan. Jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, kejaksaan kita, ASN kita, memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah. Nah, dan kita melihat tanggapan netizen atas ini. Ini jelas-jelas bikin tersinggung warganet, teman-teman. Ya, saya juga teringat Bang Ara ini dari PDIP. Tapi, coba kita lihat komentar netizennya. Semoga Murara Sirait dipecat dari kabinet, katanya. Harus ada teguran dari Prabowo ini. Sehat-sehat Pak Gibran. Pendukung Jokowi aja emoh pajang foto Syamsul, apalagi di PR, katanya. Metro penyakit sakit hati, biarin aja Mas Gibran 5 tahun mendatang pastinya akan jadi presiden. Wow, Murad lebih menghormati Mendagri daripada Wapres. Mantap Bang Ara, jadilah contoh yang baik. Keluar sifat aslinya, jangan-jangan Bang Ara mau gantikan jadi Wapres ini. Jangan-jangan Bang Ara mau gantikan jadi Wapres, kata salah satu netizen. Ya teman-teman ya, ini kita bisa melihat gambar besarnya dari masalah-masalah ini ketika Gibran tidak dihormati. Itu orang semakin ditekan. Ini keluarga Pak Jokowi ya. Keluarga Pak Jokowi ini kita bisa melihat dari Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi itu semakin ditekan, semakin dihina, semakin difitnah, semakin dihujat dengan tingkahnya, dengan sikapnya yang membiarkan seperti ini aku hajar saja saya dengan fitnahan. Saya tidak akan membalas kejahatan kalian dengan kejahatan, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk negeri. Dengan melakukan hal seperti itu, kalian lihat pendukung Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya itu ketika dilakukan survei itu 80-an% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi. Ya, padahal di kepemimpinan sebelumnya tidak ada yang setinggi ini di akhir masa jabatannya, teman-teman. Dan kini giliran Gibran, saya pikir Gibran ini karir politiknya akan semakin cemerlang karena dia benar-benar menerapkan atau memperlakukan nilai-nilai yang dilihat dari bapaknya. Di lain kesempatan ketika dia pidato, ketika orang memfitnah kalian, ketika orang membuli, mencaci, biarkan saja, nggak usah ditanggapi, apalagi di sosial media. Itu menjadikan Gibran akan menerima banyak simpati dari rakyat Indonesia. Saya percaya ini Gibran bakal jadi presiden nanti. Saya percaya jika dia terus-terusan ditekan-tekan, dihina seperti ini. Bahkan ada salah satu subscriber saya yang mengatakan, biarlah, anggap ini lagi melatih mental seorang Gibran untuk menjadi presiden ke depannya. Ya, saya percaya ini karir politiknya akan cemerlang. Semakin dia ditekan, semakin dia ditindas, saya pikir semakin dia akan mendapatkan banyak simpati dari rakyat Indonesia. Ada yang tahu ini Nah, siapa? ini kan lagi. Ini Bapak Wakil Presiden kita. Ini salah satu simpatinya. Ada orang yang tidak membajang foto Bapak Wakil Presiden kita bersamaan dengan Bapak Presiden kita. Dia mengatakan cukup satu foto presiden saja, tidak dengan wakil, karena biar satu komando. Lah, maksud lo gimana? Beliau ini kan satu visi dan misi.
Kalau ada Bapak Presiden, otomatis ada wakilnya. Kalau nggak dipasang ya udah, saya pasang di sini saja nih. Nih, saya bisa pasang di sini nih. Pasang di sini. Ada yang tahu ini siapa? Sorry, saya ke-mute lagi mic-nya. Nanti kita akan pasang di kaos untuk foto wapres ini. Saya sudah naikkan desainnya, tinggal kita akan cetak di baju, nanti saya akan pakai tunjukkan kepada kalian. Kalian juga yang mau pesan kaos yang ada gambar wapres kita, silakan. Link pembelian saya akan sertakan di kolom komentar. DPR tidak memasang foto wapres alias Gibran Rakabuming Raka. Ada apa sih sebenarnya? DPR ini kenapa sih? DPR itu siapa sih? DPR itu apa sih? Gue gak tahu ya ini berita beberapa hari yang lalu atau gimana ceritanya. Pokoknya ini baru nongol di FYP gue, jadi gue mau bahas sekarang. Gini loh ya, gue tuh tahu tidak semua orang itu menyukai Prabowo Gibran. Tapi mau bagaimanapun ya, Prabowo Gibran paslon nomor 2 di Pilpres kemarin itu unggul. Mau gimana pun kalian gak suka sama Prabowo Gibran, mereka sudah dilantik dan sudah sah. Mereka berdua dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Suka nggak suka, senang tidak senang, Prabowo Gibran itu sudah memenangkan banyak hati mayoritas Indonesia, 58% kalau nggak salah waktu itu. DPR ini bukannya Dewan Perwakilan Rakyat ya? Tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Rakyat sudah memilih, mayoritas sudah memilih Prabowo Gibran. Rakyat yang Kenapa mana? bisa tidak ada foto wapres di situ? DPR itu dipilih oleh rakyat loh, jangan lupa. Tapi memang ketua DPR dipilih oleh anggota DPR, itu menurut yang gue baca. Berarti kalau DPR tidak mau memasang atau memajang foto wakil presiden, ya rakyat yang mana yang diwakilkan? Berarti DPR itu tidak mendukung Rakyat dan yang mana tidak ya, menyukai pilihan rakyat dong. Berarti tidak mengakui pilihan rakyat dong. Menurut gue seharusnya ketua DPR itu yang milih rakyat juga nggak sih? Dulu ya almarhum Gus Dur itu pernah bilang kalau DPR itu adalah taman kanak-kanak. Ya mungkin bisa dibilang saat ini hal itu terjadi. Bahkan ya banyak yang memilih paslon nomor 2 kemarin itu gara-gara ada Gibran, ada penerusnya Bapak Jokowi. Jujur ya, keluarga gua pun memilih Prabowo itu karena ada Gibran. Gua pribadi memilih Bapak Prabowo juga karena ada Mas Gibran. Dibarengi dengan gua akhirnya nyari tahu tentang Bapak Prabowo gitu ya, dan akhirnya gua salut juga sama beliau. Jadi gua mempelajari sejarah Indonesia ulang. Menurut gua ya, kenapa jadi malah lebih berfungsi dan lebih aktif admin Gerindra dan admin-admin partai ya di media sosial daripada gedung DPR? Sorry to say. Gua mau Betul tanya ya. sebenarnya orang-orang di DPR itu mau wakilnya itu siapa? Maunya foto yang dipajang itu foto siapa? Oke lah, positive thinkingnya mungkin fotonya belum selesai dicetak. Tapi masa iya sih? Kayaknya enggak deh. Mau ada atau tidak ada foto wapres tersebut, wapres kita tetap Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ada satu hal yang gue percayai, sekalipun kemarin tidak ada Bapak Prabowo, gue yakin suara Gibran itu juga bisa menang. Menurut gue, ini kan udah dilantik ya seharusnya bisa dong menghormati dan menghargai gitu. Apalagi ini pilihan mayoritas rakyat Indonesia, dan DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hati rakyat. DPR mewakilkan rakyat, tapi tidak mencontohkan hal yang baik untuk rakyatnya. Gimana tuh? Waktu kecil. Coba kita baca komentar netizen atas statement atau opini yang diberikan oleh kakak ini, teman-teman ya. Ketua DPR ganti Sefarel Pramasta, cocok. Saya 2 kali gak pilih Prabowo. Untuk sekarang saya pilih Prabowo karena ada Gibran. Karena saya harap ada penerus Pak Jokowi. Benar ya. Presiden bisa bubarkan DPR. Mungkin ketua DPR mewakili rakyat anak abah. Atau mewakili rakyat sakit hati tuh. Seandainya Ganjar yang dipasangkan dengan Gibran, gue yakin Ganjar yang jadi presiden. Betul juga teman-teman ya. Lu nggak tahu aja foto Gibran di kantor gue diturunin lagi karena mayoritas di kantor gue anak wabah semua. Akhirnya fotonya gue pajang di meja kerja gue. Oh, betul. Sudah terjadi ini di segala tempat, di segala instansi teman-teman. Saya pribadi milih 02 karena ada Mas Gibran, putra dari Bapak Jokowi. Gak usah ada DPR atau ada admin Gerindra kan. Oke teman-teman ya. Ini saya pikir rakyat silent menjadi itu sudah nggak silent lagi. Mereka sudah aktif bersuara di media sosial ya. Salam dari Wong Kito Galo. Buh. Pak Prabowo, kami pemilih Prabowo Gibran sungguh sangat sakit hati Pak, sangat kecewa Pak atas perlakuan salah satu menteri Bapak yang tidak memajang foto wakil presiden Gibran Rakabuming di kantornya Pak. Kami sakit hati Pak. 1 tahun bergabung dengan Bapak, langsung jadi menteri Pak. 25 tahun bergabung di partai yang lain, tidak jadi menteri Pak. Sekarang dia sudah jadi menteri Pak. Seenak jidat dia Pak, tidak memajang foto wakil presiden di kantornya Pak. Kamilah yang menjadikan Prabowo Gibran bisa menjadi
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari daerah kami berdarah-darah, mati-matian untuk membela Prabowo Gibran supaya bisa menjadi presiden dan wakil presiden, Pak. Ingat, Pak, kami sangat sakit hati, sangat kecewa dengan salah satu menteri Bapak. Kami mohon kepada Bapak untuk mengklarifikasi menteri Bapak. Salam dari Wong Kito Agalo. Wah, udah para emosi di mana-mana tentang hal ini teman-teman ya. Tapi mau gimana lagi, itu saya pikir adalah suatu hal yang blunder yang akhirnya ter-up ke media sosial dan menjadi konsumsi publik. Dan asumsi masyarakat pun langsung beragam. Banyak mereka yang marah, mengatakan tersinggung, sakit hati. Banyak yang mengungkapkan bahwa mereka pilih Pak Prabowo salah satunya karena ada daya tarik dari Gibran itu sendiri. Makanya ketika Gibran gabung dengan Pak Prabowo, dia mengatakan, Pak Prabowo tenang saja, saya sudah ada di sini. Itu adalah bukan hanya sekedar kata-kata semangat dari anak muda, tapi itu seperti ada aura atau ada chemistry yang memperlengkap dari seorang Presiden Prabowo Subianto dan memastikan bahwa mereka akan mendapatkan banyak suara karena Gibran sudah ada di sana. Dan itu benar-benar menjadi sebuah ungkapan dalam setiap komentar-komentar video-video seperti ini, teman-teman. Komentar-komentar bahwa saya pilih Prabowo karena ada Gibran. Dulu saya 2 kali nggak pilih Prabowo, kali ini saya pilih Prabowo karena ada Gibran di dalamnya, karena saya berharap akan ada penerus Pak Jokowi di dalamnya. Karena saking masyarakat menilai bahwa ternyata dalam pemerintahan ada orang yang benar-benar tulus dengan rakyat seperti Pak Jokowi. Ada orang yang benar-benar membaur dan seperti menyatu dengan rakyat seperti Presiden Jokowi. Dan orang tidak ingin hal-hal yang baik seperti ini cepat hilang. Makanya mereka menginginkan ada penerus Pak Jokowi. Makanya saya buat kaos GPJ, Gibran penerus Pak Jokowi ya. Kalian juga bisa melakukan pemesanan, link Shopee saya akan sertakan juga di kolom komentar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seharusnya yang menjadi sakit hati dari para pendukung Pak Prabowo dan Gibran adalah yang nyinyir ini, yang melakukan hal ini, yang tidak menghormati orang dalam, bukan para pembenci. Ya kalau misalnya kemarin kan sudah dibahas tadi, DPR juga tidak memasang. Orang nggak terlalu sakit hati gimana, karena mereka tahu ketua DPR ada dari partai PDIP yang saat ini hubungannya tidak baik dengan Pak Jokowi dan keluarga ya. Tapi kali ini orang makin sakit hati karena dari kalangan menteri Pak Prabowo sendiri yang keceplosan mengatakan hal seperti itu. Jadi bagaimana pendapat kalian semua teman-teman ya? Saya berharap ada klarifikasi dari Bang Ara, klarifikasi juga dari Pak Prabowo, agar supaya semuanya bisa reda emosi masyarakat. Saya pamit dulu, silakan tuliskan pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.